Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan ya. Amin. Baik, anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari materi indahnya kebersamaan. Gimana? Udah pada siapkan untuk belajar hari ini? Baik, sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Ayo kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahami, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Anak-anak, minggu kemarin kita telah mempelajari materi pengertian sholat berjamaah, syarat menjadi imam, syarat menjadi makmum, dan yang terakhir hukum sholat berjamaah. Semoga semuanya masih pada ingat ya. Untuk materi hari ini yang akan kita pelajari, yang pertama praktik sholat berjamaah, yang kedua hikmah sholat berjamaah. Ayo siapkan buku tulisnya dan simak penjelasan materi ini ya. Untuk materi yang pertama, ada beberapa sub materi yang akan kita pelajari. Poin A, cara sholat berjamaah. Poin B, makmum masbuk dalam sholat. Poin C, cara memberitahukan imam yang lupa. Dan yang terakhir, poin D, saf dalam sholat berjamaah. Poin yang A, cara sholat berjamaah. Pertama, kita sebagai makmum harus mengikuti gerakan-gerakan imam. Contohnya, jika imam takbiratul ihram, maka seorang makmum harus mengikuti takbiratul ihram juga. Bagaimana materi minggu kemarin bahwa syarat menjadi seorang makmum itu harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahuluinya. Paham ya? Poin yang B yaitu makmum masbuk dalam sholat berjamaah. Ayo, ada yang tahu nggak apa itu arti masbuk? Masbuk adalah orang yang datang terlambat untuk sholat berjamaah. Lantas, gimana Pak kalau kita ingin mengikuti sholat berjamaah? Kan kita masbuk. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, apabila imam belum ruku, hendaknya orang yang masbuk membaca surat Al-Fatihah dan kemudian mengikuti gerakan imam. Yang kedua, apabila imam sedang ruku, ia segera mengikutinya. Makmum tetap mendapatkan 1 rakaat walaupun tidak sempat membaca Al-Fatihah, karena bacaan Al-Fatihah sudah ditanggung oleh imam. Yang ketiga, apabila makmum tidak kebagian ruku, ia harus mengikuti gerakan imam dan menambah 1 rakaat lagi. Kenapa Pak? Sebab seorang makmum yang ketinggalan ruku, lantas imam sudah i'tidal, ia tidak mendapatkan rokaatnya. Karena kenapa? Batas 1 rokaatnya itu ada pada gerakan i'tidal. Paham ya? Kemudian yang terakhir, jika makmum datang ketika imam sedang tasyahud akhir, maka seorang makmum langsung duduk tasyahud akhir. Kemudian tasyahud akhir yang ia lakukan tidak termasuk rokaat baginya, dan seorang makmum harus menambah rokaat lagi di akhir sholatnya. Paham ya? Kemudian poin yang C yaitu cara memberitahukan imam yang lupa.
imam kadang suka lupa dalam bacaan Al-Quran ataupun suka lupa dalam gerakan sholatnya. Maka tugas seorang makmum harus mengingatkannya. Adapun cara untuk mengingatkan imam yang lupa baik itu bacaan ataupun gerakannya, bagi makmum laki-laki ia harus membaca Subhanallah. Sementara untuk makmum perempuan cukup bertepuk tangan sebanyak 2 kali. Sampai sini paham ya? Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu shaf atau barisan sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah itu tidak diatur siapa yang harus berbaris di depan atau di belakang. Karena kenapa? Karena Islam mengajarkan persamaan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun, ada baiknya dalam sholat berjamaah, barisan yang pertama itu harus diisi oleh laki-laki dewasa. Untuk barisan kedua itu diisi oleh laki-laki remaja. Dan barisan ketiga itu diisi oleh anak-anak. Begitupun makmum perempuan atau barisan perempuan, sama halnya dengan laki-laki. Gimana, paham ya anak-anak? Anak-anak, adapun materi yang terakhir yaitu hikmah sholat berjamaah. Adapun hikmah dalam sholat berjamaah itu ada 5 poin. Yang pertama, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Yang kedua, sholat berjamaah itu akan memperoleh pahala 27 kali lipat. Yang ketiga, dapat saling mengenal antara sesama muslim. Yang keempat, dapat menimbulkan rasa saling tolong-menolong antara sesama muslim. Dan yang terakhir, yang kelima, menambah keakraban atau persatuan di antara sesama muslim. Paham ya anak-anak? Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Kita sudah mempelajari tentang praktik sholat berjamaah dan yang terakhir hikmah sholat berjamaah. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu dapat dipahami oleh kalian semua ya. Dan semoga Bapak harap kalian dapat mempraktikkan sholat berjamaah dan selalu istiqomah dalam menjalankannya. Siap ya? Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.